Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Ihsan Masud akan menjelaskan terkait analisis sumber daya lahan dan air pada suatu das. Analisis sumber daya lahan dan air dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik, kemampuan maupun kesesuaian lahan dalam penggunaan lahan tertentu, serta mengetahui kualitas maupun kuantitas dari sumber daya air dalam kaitannya ketersediaan dan kebutuhan air bagi masyarakat. Analisis sumber daya lahan dan air ini dilakukan dalam unit das, karena asumsi sumber daya lahan di dalam suatu das ini memiliki faktor pembatas maupun penghambat seperti kemiringan lereng, tingkat erosi, tekstur tanah, maupun sistem bentuk lahan yang dapat digunakan sebagai parameter analisis karakteristik, kemampuan maupun kesesuaian lahan dalam penggunaan lahan tertentu. Sedangkan untuk analisis sumber daya air pada suatu das dilakukan dalam asumsi parameter fisiografis berpengaruh terhadap nilai air yang masuk maupun keluar dari sistem das yang digunakan untuk analisis ketersediaan sumber daya air terhadap kebutuhan air dalam masyarakat. Untuk analisis sumber daya lahan digunakan melalui beberapa proses. Yang pertama, menentukan faktor pembatas yang berpengaruh terhadap karakteristik dan kemampuan lahan. Yang kedua, menentukan nilai kemampuan dan kesesuaian lahan pada bidang pertanian maupun non-pertanian berdasarkan faktor-faktor penentu yang faktor-faktor pembatas yang telah ditentukan. Yang terakhir yaitu membuat rekomendasi penggunaan lahan yang sesuai dengan karakteristik maupun kemampuan lahan tersebut. Kemudian untuk analisis sumber daya air dilakukan melalui beberapa tahap juga. Yang pertama, pengumpulan data iklim seperti curah hujan dan suhu dalam rentang waktu tertentu. Yang kedua, melakukan analisis ketersediaan air meteorologis, air permukaan, dan juga air tanah berdasarkan data iklim dan data pendukung lainnya. Yang ketiga, melakukan proses penilaian kebutuhan air berdasarkan kebutuhan domestik, pertanian, perikanan, peternakan, dan sektor lainnya. Dan tahap terakhir yaitu menghitung neraca air existing dan membuat rekomendasi pengelolaan sumber daya air. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.